Assalamualaikum. Gimana kabarnya anak-anak sekalian? Baiklah, untuk mengawali pelajaran pada pagi hari ini ada baiknya kita berdoa agar apa yang nanti kita pelajari mendapatkan hasil yang maksimal. Baiklah, doa di pagi hari ini dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan ketua kelasnya. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengawali pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa, mulai. Setelah berdoa kita melakukan ice breaking. Nah, untuk kegiatan hari ini Bapak akan mengabsen untuk melakukan pengecekan kehadiran kalian satu persatu. Abbas, Adel Wulandari, Alta Agus, Apriyadi, Bais, Caca Andika, Denis, Pica, Linda Wulan, Dita, Frenda, Hendra, Herdian, Jupriyanto, Livia, M. Raja, M. Tamin, Novezo, Novezo apa keterangannya hari ini? Sudah beberapa hari sakitnya. Nah, untuk Novezo karena sakitnya sudah 3 hari, nanti koordinasikan dengan wali kelas ataupun kesiswaan ataupun ketua kelasnya agar bisa di cross check ke rumahnya apakah benar-benar sakit ataupun kalaupun sakit ataupun parah agar bisa dilihat ataupun dijenguk. Siapa tahu dengan kehadiran kalian melihat Novezo di rumahnya akan menimbulkan perasaan yang sehat untuk Novezo sehingga bisa ke sekolah. Sapriyadi, Sulis, Tiara, Winda, Zara, Mutia. Dan jadi yang tidak hadir hari ini tadi hanya Novezo dengan keterangan sakit. Dan jadi Bapak sudah mengabsen ingin memberikan penyemangat untuk pagi yaitu ice breaking. Diharapkan anak-anak tegak semuanya. Kita melakukan ice breaking sejenak. Di hitungan ketiga kita memulainya dengan tepuk semangat. Tepuk semangat. Tadi ice breaking kita di pagi hari ini kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya karena kita orang Indonesia, kita harus menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan satu orang untuk ke depan memberikan aba-aba tentang lagu hari ini Indonesia Raya.
Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan duduk kembali. Mudah-mudahan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya tadi kita bisa menambah rasa cinta kita terhadap negara kesatuan Republik Indonesia kita ini ataupun kepada tanah air kita yaitu Indonesia. Baiklah, sebelum kita masuk ke materinya, materi hari ini, Bapak ingin bertanya kepada kalian, apakah masih ingat dengan materi yang minggu lalu kita ajarkan? Ada yang masih ingat? Ya Pak, Silakan. pembahasan tentang Pancasila. Ya, minggu yang lalu kita bahas tentang Pancasila dan di hari ini kita bahas lagi tentang Pancasila secara mendetail. Pancasila itu apa sih? Ada yang mengatakan atau Pancasila itu dari bahasa Sanskerta yang berarti panca itu lima dan sila itu dasar. Berarti Pancasila itu adalah lima dasar dalam kehidupan kita sehari-hari ataupun di dalam bangsa Indonesia. Nah, saya jelaskan sedikit dulu. Pancasila itu kalau diibaratkan sebuah bangunan rumah, dia adalah fondasinya. Ketika rumah itu ada fondasinya, maka rumah itu akan kokoh ataupun kuat. Tetapi sebaliknya, ketika sebuah bangunan rumah tanpa ada fondasi, itu yang terjadi apa? Rumahnya akan mudah roboh, ya kan? Begitu juga sebaliknya dengan negara kita. Mudah-mudahan dengan adanya Pancasila sebagai fondasi, Indonesia ini kuat, maju dan sejahtera. Karena tujuan bangsa Indonesia salah satunya adalah ingin mensejahterakan rakyat Indonesia. Tujuan utama bangsa Indonesia. Tapi seperti yang kita lihat dari era 2000-an sampai dengan saat ini, Indonesia itu bisa dikatakan jalan di tempat, tidak ataupun belum maju secara ataupun garis penduduknya tidak memiliki semacam pengetahuan yang lebih umum ataupun memiliki skill-skill di bidangnya masing-masing. Kita masih tertinggal jauh dengan negara tetangga. Contohnya di tahun 90-an ke bawah dulu era kepemimpinan Pak Soeharto, negara tetangga kita Malaysia itu belajarnya dengan kita. Tetapi saat ini kita dibalik. Kita belajar dengan Malaysia dan kemudian kita mengirimkan tenaga kerja kita ke Malaysia dalam bentuk apa? TKI ataupun TKI ke Malaysia. Itulah sedikit gambaran tentang Pancasila. Kemudian hari ini kita masuk ke materinya. Ini judulnya masih judul yang sama di materi yang kemarin, sejarah dan fungsi Pancasila. Adapun tujuan dari pembelajaran hari ini, yang pertama setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini, diharapkan siswa dapat yang pertama menjelaskan sejarah lahirnya Pancasila sebagai negara Indonesia. Jadi setelah belajar ini nanti diharapkan kalian bisa menjelaskan lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian menguraikan proses perumusan Pancasila melalui sidang BPUPKI dan
PPKI. Jadi kalian nanti ada video-videonya, silahkan ditonton, diamati, dan nanti kalian akan melakukan semacam diskusi kelompok ataupun pengamatan. Kemudian menjelaskan fungsi Pancasila sebagai dasar negara, ideologi nasional, dan pandangan hidup bangsa. Ini aspek penilaian ini adalah nanti ketika kalian diberikan semacam diskusi, jadi ini penilaian yang akan diambil nanti. Yang pertama, penilaian sikap kalian selama dalam pelajaran ini, yaitu sikap kalian di mana, apakah mencerminkan sebagai mahasiswa atau mencerminkan sebagai pelajar ataupun tidak mencerminkan sebagai pelajar. Nanti kalian dinilai dari pelajaran awal sampai dengan pelajaran akhir. Kemudian penilaian presentasi peserta menjawab pertanyaan. Nanti ada tanya jawab. Ketika ada kalian mempresentasikan hasil kalian, kemudian ada siswa ataupun teman kalian yang bertanya, silahkan dijawab sesuai pertanyaan ataupun yang kalian presentasikan. Kemudian penilaian tugas prostes di akhir tugas nanti ataupun di akhir materi pelajaran itu ada namanya post-test. Saya akan memberikan post-test kalian secara lisan. Saya memberikan pertanyaan, kemudian kalian menjawab. Silakan nanti dijawab, kemudian post-testnya dikumpulkan. Udah? Kalau udah, ini baru kita masuk tentang sejarah dan fungsi Pancasila. Dari historinya, Pancasila itu tidak lahir begitu saja, melainkan melalui proses panjang yang melibatkan diskusi, pemikiran, dan berbagai sidang penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Jadi, Pancasila itu yang sering kita amati, ada burung garudanya ataupun lambang negara Indonesia, itu tidak lahir begitu saja ataupun tidak ujuk-ujuk datang terus ada, tetapi melalui proses perumusan yang sangat panjang. Ini kemudian pembahasan dalam sidang BPUPKI. Ini ada videonya tentang sidang BPUPKI. Silakan ditonton dulu. Assalamualaikum, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar kembali. Ingat selalu untuk mematuhi protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Kali ini kita akan membahas mengenai pembentukan PPUPKI dan PPKI. Menjelang akhir tahun 1944, posisi Jepang semakin terdesak oleh sekutu. Kemudian pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Jenderal Fumio Koizumi memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia dengan tujuan untuk mencari simpati dari Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan mengizinkan pengibaran bendera merah putih berdampingan dengan bendera Jepang di kantor-kantor wilayah Indonesia. Pada tanggal 1 Maret 1945 dibentuklah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang terdiri dari 63 orang anggota dan diketuai oleh Petro KRD Regimen Meteor Diningrat. BPUPKI melaksanakan sidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama dilaksanakan 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, membahas mengenai rumusan dasar negara. Sidang yang kedua dilaksanakan 10 sampai 17 Juli 1945, membahas mengenai rencana Undang-Undang Dasar. Usulan dasar negara pada sidang BPUPKI pertama disampaikan oleh 3 tokoh, yaitu Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno.
Muhammad Yamin menyampaikan usulan dasar negara pada tanggal 29 Mei 1945. Yang kedua, Mr. Sutomo menyampaikan usulan dasar negara pada tanggal 31 Juni 1945. Insinyur Soekarno menyampaikan usulan dasar negara pada tanggal 1 Juni 1945. Usulan dari Insinyur Soekarno ini kemudian dikenal dengan nama istilah Pancasila. Tanggal 1 Juni kemudian ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Sampai akhir masa sidang pertama Ibu UPKI selesai, belum ditemukan rumusan dasar negara yang benar-benar tepat, sehingga dibentuklah panitia kecil yang disebut Panitia 9, diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia 9 menghasilkan rumusan yang disebut Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Nah, hasil dari Piagam Jakarta ini nantinya akan menjadi pembukaan UUD 45. Sidang BPUPKI yang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945. Hasil sidangnya yaitu yang pertama pernyataan Indonesia Merdeka, yang kedua pembukaan Undang-Undang Dasar, dan yang ketiga batang tubuh Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan karena dianggap telah menyelesaikan tugasnya. Kemudian sebagai gantinya dibentuklah PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI beranggotakan 27 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta sebagai wakilnya, dan sebagai penasehat Mr. Ahmad Subarjo. Tugas utama dari PPKI adalah mempersiapkan segala keperluan berkaitan dengan perpindahan kekuasaan dari pihak Jepang kepada bangsa Indonesia. PPKI dilantik oleh Jenderal Hiroji pada tanggal 9 Agustus 45 dengan memanggil Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Mitra ke Saigon, Dalat, Vietnam. PPKI melaksanakan sidang sebanyak 3 kali. Mari kita bahas satu persatu. Sidang PPKI pertama dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945. Hasil sidang pertama yaitu mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memilih Insinyur Soekarno sebagai Presiden pertama Republik Indonesia dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Yang ketiga, dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat sebelum dibentuk DPRS dan MPRS. Sidang PPKI yang kedua dilaksanakan 19 Agustus 1945. Hasilnya yang pertama yaitu membagi wilayah Indonesia atas 8 provinsi yang terdiri atas Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Yang kedua, membentuk Komite Nasional di daerah. Yang ketiga yaitu membentuk 12 kementerian untuk membantu tugas Presiden. Sidang yang ketiga dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 1945. Hasilnya yang pertama membentuk Partai Nasional Indonesia, kemudian pembentukan Badan Keamanan Rakyat, dan pembentukan Komite Nasional. Jadi itu tadi video kita yang pertama tentang BPUPKI. BPUPKI, setelah itu PPKI. Jadi di dalam video tersebut ada peran penting Presiden kita yang pertama yaitu Bapak Soekarno. Mungkin karena berbagai peranan pentingnya, mungkin dijadikanlah Bapak Presiden kita ini menjadi Presiden yang pertama. Kenapa? Dianggap orangnya jenius, cerdas, dan pintar. Kenapa? Di masa itu jarang sekali orang yang pintar dan mendapatkan gelar seperti saat ini. Kalau saat ini mendapatkan gelar cukup kita duduk di rumah ataupun kita kuliah secara terbuka itu sudah bisa. Kalau zaman dulu untuk menggapai gelar seperti Insinyur Soekarno itu harus memiliki kepintaran yang tersendiri ataupun memiliki anak sebagai seorang pejabat dan sebagainya. Itu tadi video kita yang pertama. Kemudian ini ada video kita yang kedua mengenai dasar-dasar negara.
Halo semuanya, balik lagi di channel Halo Edukasi. Pancasila sangat berperan penting bagi bangsa Indonesia, terutama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka dari itu, kita perlu memahami Pancasila. Dalam video ini akan dijelaskan mengenai fungsi dan kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia. Sebelum membahasnya, jangan lupa untuk subscribe channel Halo Edukasi ya. Yang pertama, sebagai dasar negara bangsa Indonesia. Setiap negara pasti memiliki dasar atau fondasi sebagai pijakan yang kokoh untuk dapat berdiri. Indonesia sebagai negara yang merdeka juga berdiri kokoh karena sebuah fondasi yang disebut Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara berfungsi sebagai sumber dan kaidah hukum yang mengatur bangsa Indonesia, baik itu rakyat, pemerintah, dan juga wilayah. Kedudukan Pancasila adalah sebagai penyelenggara negara serta kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya, dengan Pancasila, negara dan bangsa memiliki pedoman. Yang kedua, sebagai pandangan hidup. Pancasila adalah perwujudan dari apa yang telah diperjuangkan Indonesia dalam sejarah. Kemudian terbentuklah watak, sikap, perilaku, etika, dan nilai norma yang dijadikan pandangan hidup. Pandangan hidup yang berisi nilai-nilai luhur dan mencerminkan sebuah bangsa. Pandangan hidup berguna sebagai pedoman yang mengatur hubungan manusia dengan sama makhluk hidup dan hubungan manusia dengan Tuhan. Yang ketiga, sebagai ideologi bangsa Indonesia. Ideologi merupakan ilmu yang berisikan prinsip atau pengertian-pengertian dasar. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia adalah hasil dari pemikiran bangsa Indonesia itu sendiri. Pancasila adalah cerminan dari nilai adat istiadat dan pandangan hidup masyarakat Indonesia. Artinya, Pancasila tercipta dari pandangan hidup seluruh bangsa-bangsa yang ada di Indonesia. Yang keempat, sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila adalah ciri khas bangsa Indonesia. Hal ini sangat tercermin dalam sikap mental ataupun tingkah laku sehingga dapat dibedakan dengan bangsa lain. Wujud peran Pancasila mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia. Inilah yang menjadikan Indonesia sangat berbeda dengan bangsa lain. Yang kelima, sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila merupakan nilai-nilai kehidupan yang ada pada kehidupan masyarakat Indonesia sebagai acuan hidup dan cita-cita yang ingin dicapai bangsa Indonesia. Pancasila adalah jiwa yang lahir bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia. Itulah sebabnya Pancasila sangat melekat pada kehidupan masyarakat di Indonesia. Yang keenam, sebagai sumber dari segala hukum. Seluruh hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dijalankan di Indonesia harus bersumber dari Pancasila. Artinya, peraturan atau hukum yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, sebab kehidupan bangsa Indonesia semuanya berdasarkan Pancasila. Yang ketujuh, sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Cita-cita dan tujuan negara Indonesia terkandung dalam Pancasila, dengan tujuan akhir mencapai masyarakat adil dan makmur secara material maupun spiritual yang didasari oleh Pancasila. Yang kedelapan, sebagai perjanjian luhur. Bangsa Indonesia terlahir atas perjanjian luhur yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa, yaitu Pancasila untuk dilaksanakan, dilestarikan, dan dipelihara. Yang kesembilan, sebagai falsafah hidup. Pancasila adalah falsafah hidup yang mengandung nilai-nilai dan norma-norma yang diyakini paling benar, bijaksana, adil, dan tepat bagi bangsa Indonesia. Pancasila adalah sarana untuk mempersatukan bangsa Indonesia dengan satu filosofi yang sama, kita dapat bersatu dan menerima perbedaan. Yang ke-10 atau yang terakhir, sebagai paradigma dalam pembangunan. Pancasila berperan sebagai paradigma dalam pembangunan nasional. Jadi, segala aspek pembangunan nasional wajib berlandaskan pada nilai dan sila-sila yang terkandung dalam Pancasila. Nah teman-teman, itulah fungsi dan kedudukan dari Pancasila. Pancasila terbentuk dari perjuangan panjang para pahlawan, sehingga wajib bagi kita untuk menjaga nilai-nilai Pancasila. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk like, komen, kemudian subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel Halo Edukasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Di tayangan video yang kedua tentang Pancasila ini, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, kenapa kok lambang negara kita ini atau isi dari lambang Garuda itu adalah Pancasila, karena Pancasila yang dianggap paling sesuai dengan kondisi orang-orang yang ada di Indonesia. Dari sila-silanya saya berikan contoh. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan lambang bintang, ya kan? Ketuhanan yang Maha Esa artinya apa? Artinya ialah orang yang hidup di Indonesia itu harus memiliki Tuhan yang Maha Esa. Esa artinya satu, yaitu kita yang hidup tinggal di Indonesia harus memiliki agama, nggak boleh tidak memiliki agama. Walaupun dulunya agama orang Jawa adalah agama kepercayaan ataupun kapitayan, percaya kepada benda-benda yang dianggap diselamatkan semacam pohon besar, batu besar dan sebagainya. Tetapi ketika sudah ada undang-undangnya yang mengatur pasal 29 ayat 1, itu orang yang tinggal dan hidup di Indonesia nggak boleh memiliki ataupun harus memiliki minimal, bukan minimal ya, harus memiliki agama satu, yaitu tergantung kalian dan teman kalian ataupun orang tua kalian tidak boleh memaksakan kehendaknya. Itu udah ada undang-undang yang mengaturnya. Jadi di sila pertama dijelaskan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita nggak boleh pilih kasih. Misalnya saya sebagai seorang guru, walaupun misalnya Adel orang yang nggak punya, misalnya Adel orang yang nggak punya, saya sebagai seorang guru tidak boleh pilih kasih. Oleh sebab itu di sekolah itu diberikan seragam yang sama, yaitu putih abu-abu. Agar apa? Agar tidak terjadi kesenjangan si miskin dan si kaya, ya kan? Ketika di sekolah dibebaskan memakai pakaian yang bebas, itu yang terjadi adalah kesenjangan sosial. Yang terjadi apa? Mungkin yang kaya akan memakai pakaian yang berlebihan, memakai perhiasan yang berlebihan, tangan kanannya emas 2 kilo, tangan kirinya emas 3 kilo, ataupun kalungnya dari rantai kapal yang berbentuk emas, ya kan? Itu ketika sekolah dibebaskan memakai pakaian yang bebas. Tetapi untuk di Indonesia itu udah ada aturan yang bakunya. Kita sama-sama memakai pakaian yang seragam agar tidak terjadi kesenjangan sosial. Kasihan yang miskinnya nanti, ya kan? Yang miskinnya mungkin mereka nggak punya pakaian, ya itu aja yang dipakai. Tetapi kalau yang si kaya, hari Senin pakaiannya pakai warna merah, hari Selasa pakai pink, hari Rabu pakai kuning, ya kan? Hari Kamisnya abu-abu dan hari Jumatnya mungkin mereka bisa ganti-ganti sesuai dengan keuangan mereka. Itulah yang terjadi ketika sekolah dibebaskan memakai pakaian yang bebas. Itu salah satu contoh yang ada di Pancasila tadi. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya. Ini Pancasila ini ternyata sudah ada di zaman Majapahit. Bukan, Pancasila itu bukan barang baru di Indonesia, tetapi sudah ada di zaman Majapahit. Dalam kitab Sutasoma karangan Empu Tatular. Empu Tatular ini adalah seorang empu yang membuat keris di zaman Majapahit. Membuat kerisnya itu tidak seperti era modern saat ini menggunakan alat-alat yang canggih, tetapi menggunakan barang-barang yang berupa mistik ataupun supranatural, ya kan? Bahan-bahannya pun diambil dari bahan-bahan yang tidak lazim. Itulah sebabnya Indonesia ini dianggap negara yang memiliki tingkat
tingkat kebudayaan mistisnya paling tinggi. Kenapa? Zaman dulu orang belum bisa menciptakan sebuah alat gamelan berupa musik, berupa gamelan, tetapi di Indonesia sudah bisa menciptakan gamelan yang berbentuk logam. Indonesia sudah menciptakan keris, yang kerisnya dibuatnya secara manual pakai tangan, ya kan? Pakai besinya besi pilihan. Ini isi Pancasila di zaman Majapahit. Yang pertama, tidak boleh melakukan kekerasan. Yang kedua, tidak boleh mencuri, tidak boleh berjiwa dengki, tidak boleh berlaku berbohong, dan tidak boleh minum minuman keras. Jadi Pancasila ini ataupun Pancasila di zaman Majapahit ini itu artinya hampir sama kedudukannya di Pancasila di era modern. Kemudian ngomongin tentang Pancasila tidak lepas dari figur burung Garudanya, ya kan? Nah, burung Garuda tersebut kenapa diambil burung Garuda sebagai lambang negara kita? Nanti ada videonya. Karena burung Garuda itu dianggap sebagai burung di era mitologi Yunani kuno, sebagai burung yang gagah dan perkasa. Kemudian inilah yang menciptakan lambang burung Garuda, yaitu Sultan Hamid II dari Makassar tanggal 10 Februari 1950. Kemudian setelah 1 hari diciptakannya lambang burung Garuda, kemudian tanggal 11-nya 11 Februari 1950 ditetapkan sebagai lambang burung Garuda. Tetapi yang diciptakan Sultan Hamid II ini belum sempurna. Itu masih mengalami proses yang sangat panjang. Nanti kita saksikan sama-sama. Ini ada video yang ketiganya. Dan dari tayangan video yang kedua, ini ada tayangan video yang ketiganya, menceritakan tentang burung Garuda. Arti lambang Garuda Pancasila. Halo anak-anak, sebelum mulai pelajaran hari ini, yuk kita bernyanyi lagu Garuda Pancasila. Sudah hafal semua kan? Ada yang tahu Garuda Pancasila itu apa ya? Garuda Pancasila itu lambang negara kita, Bu. Wah, betul sekali, Nak. Coba kalian perhatikan lambang Garuda Pancasila ini. Ada apa saja yang terlihat? Ada burung Garuda, Bu. Ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Ada simbol-simbol Pancasila juga, Bu. Wah, jawaban kalian benar semua. Sekarang coba Ibu jelaskan maknanya satu persatu ya. Burung Garuda dikenal melalui mitologi kuno yang menyerupai burung elang Raja Wali. Burung Garuda melambangkan Indonesia sebagai bangsa yang besar dan kuat. Sayapnya yang mengembang melambangkan pergerakan dan semangat. Kenapa ya burung Garuda diberi warna kuning emas? Warna kuning emas melambangkan martabat bangsa Indonesia yang agung dan luhur. Kaki burung Garuda mencengkram pita putih dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang tahu apa arti Bhinneka Tunggal Ika? Saya tahu, Bu. Artinya berbeda-beda, tapi tetap satu juga. Betul, Nak. Meskipun Indonesia punya beragam suku, budaya, agama, dan bahasa, tapi semuanya tetap satu kesatuan, yaitu Indonesia. Kalian sadar nggak kalau jumlah bulu pada burung Garuda itu ada maknanya loh? Apa maknanya, Bu? Jumlah bulu pada burung Garuda sesuai dengan tanggal kemerdekaan Indonesia. Bulu di tiap sayap berjumlah 17 helai, di ekor berjumlah 8 helai, di bawah perisai berjumlah 19 helai, dan di leher berjumlah 45 helai. Kalau digabung menjadi 17, 8,
1945. Sesuaikan dengan tanggal kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Lalu, laba hitam ini apa maksudnya, Bu? Pertanyaan bagus, Nak. Ini namanya perisai. Perisai adalah alat yang dulu dipakai saat perang. Fungsinya untuk melindungi diri dari musuh. Karena itu, perisai ini melambangkan perjuangan dan perlindungan. Kalau garis hitam tebal yang membagi perisai ini melambangkan garis khatulistiwa. Perisai dibagi menjadi 5 bagian. Isinya adalah simbol-simbol dari 5 sila Pancasila. Bintang adalah simbol dari sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bintang menggambarkan cahaya, seperti cahaya kerohanian dari Tuhan kepada setiap manusia. Rantai adalah simbol dari sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Mata rantai bulat melambangkan unsur perempuan, dan mata rantai persegi melambangkan unsur laki-laki. Semua mata rantai sambung menyambung. Artinya, seluruh bangsa Indonesia saling terkait dan saling membutuhkan. Pohon beringin adalah simbol dari sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Pohon beringin adalah pohon besar yang bisa digunakan sebagai tempat berteduh. Selain itu, pohon beringin juga memiliki subur dan akar yang menjalar ke segala arah. Artinya, rakyat Indonesia yang begitu beragam tetapi menyatu atas nama Indonesia. Kepala banteng adalah simbol dari sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Banteng dianggap sebagai hewan sosial yang suka berkumpul, sama seperti kegiatan musyawarah di mana orang-orang berkumpul dan berdiskusi bersama. Tari dan kapas adalah simbol dari sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tadi adalah bahan pangan atau makanan, sedangkan kapas adalah bahan sandang atau pakaian. Pangan dan sandang melambangkan kemakmuran bagi rakyat Indonesia. Wah, lengkap sudah ya pembahasan tentang Lambang Garuda Pancasila. Semoga setelah lebih paham, kita bisa menerapkan sila-sila Pancasila dalam kehidupan dan semakin cinta dengan Indonesia. Apa nih contoh bukti cinta kamu kepada Indonesia? Coba tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Kalau mau latihan soal gratis, yuk kunjungi website kejarcita.id atau download aplikasi Kejar Cita di Play Store. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita. Dari tayangan video yang terakhir kalian saksikan mengenai Garuda Pancasila. Di dalam Garuda Pancasila itu dilambangkan sebagai burung mitologi kuno yang gagah dan perkasa yang berwarna kuning melambangkan emas. Itu lambang yang mengartikan bahwasanya Indonesia mudah-mudahan kedepannya semakin jaya, semakin maju, dan rakyatnya semakin sejahtera. Kemudian ada di sila ketiga yang melambangkan rantai. Nah, yang melambangkan rantai tadi, sila kedua tadi yang melambangkan rantai, yaitu yang mengartikan laki-laki dan bahwasanya diciptakan laki-laki tentu saja harus ada perempuan, berpasangan. Oleh sebab itu, jangan sampai seperti yang sedang marak di era remaja di kota, LGBT, wanita dengan wanita ataupun laki-laki dengan laki-laki, karena harus saling berpasangan. Nah, kemudian setelah dari 3 video tadi ini, dari 3 video tadi, Bapak akan memberikan
lembar kegiatan untuk kalian. Silakan kalian diskusikan dari 3 video tadi beberapa menit, kemudian presentasikan ke depan untuk mewakili kelompoknya masing-masing. Setelah mewakili kelompoknya masing-masing, nanti siapa tahu dari teman-teman kalian ingin bertanya, silakan dijawab sesuai kapasitas kalian. Kemudian dari LKPD tadi yang Bapak berikan, silahkan diskusikan dengan teman-temannya. Itu udah ada buku paketnya, silahkan dibuka, diskusikan secara singkat. Kemudian nanti setelah waktunya habis, kemudian presentasikan.
Berarti kalau menariknya
Gimana kelompok 1 sudah siap? Kelompok 1 sudah siap? Kelompok 2-nya? Bentar lagi. Satu miliar.
Langsung ada yang siun jabhatun Dan kalau sudah boleh dipresentasikan ke depan, silakan dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk mewakili temannya ke depannya. Silakan kelompok 1. Kelompok 1 silakan. Dan yang lainnya diperhatikan nih, kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya tadi setelah menonton tayangan video 1, 2, dan 3. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil presentasi kami yang akan dibacakan oleh Caca. Silakan kita Caca. Oke, saya akan menyampaikan hasil diskusi yang Pak lakukan tadi. Fungsi lain Pancasila ini berdasarkan dari realisasi fungsi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Selain sebagai dasar negara, berikut adalah beberapa fungsi dan kedudukan Pancasila. Yang pertama adalah Pancasila sebagai pandangan hidup, kedua sebagai jati diri bangsa, dan yang ketiga sebagai ideologi negara. Yang pertama, kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup memiliki arti bahwa nilai Pancasila dijadikan sebagai arahan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Semua lapisan masyarakat maupun penyelenggara negara harus turut menerapkan nilai Pancasila sebagai pandangan hidup terdapat dalam kelima sila. Dari sila pertama memiliki arti bahwa Indonesia mempercayai adanya ketuhanan. Masyarakat Indonesia sendiri adalah masyarakat yang majemuk, masyarakat yang menganut beberapa agama. Makna dari itu, dari sila pertama ini kita perlu saling menghormati umat beragama satu sama lain sehingga terciptanya kehidupan yang tentram dan rukun. Dari sila kedua, sebagai masyarakat Indonesia, kita harus memahami bahwa manusia memiliki derajat atau kedudukan yang setara. Maka dari itu, manusia tidaklah seharusnya menguasai manusia yang lainnya.
tentunya bertentangan dengan peri kemanusiaan sebagai masyarakat. Hendaknya kita menjaga dan membantu sesama untuk kedamaian negara Indonesia. Dari sila ketiga, Persatuan Indonesia. Masyarakat di Indonesia harus menempatkan terlebih dahulu kesatuan dan kepentingan negara daripada kepentingan diri masing-masing. Dengan dasar nasionalisme, diterapkan warga Indonesia saling bersatu tanpa membeda-bedakan suku, ras, atau agama untuk rela berkorban demi negara Indonesia. Masyarakat juga diharapkan memiliki rasa cinta dan rasa bangga pada negaranya sendiri. Dari sila keempat, masyarakat Indonesia diharuskan untuk tidak memaksakan kehendaknya kepada orang lain demi mengutamakan kepentingannya sendiri. Dan hendaknya masyarakat Indonesia selalu menjunjung tinggi musyawarah yang jujur dan bertanggung jawab untuk mencapai mufakat. Dari sila terakhir, yaitu sila kelima, ditegaskan bahwa prinsip keadilan sosial adalah prinsip yang harus ditegakkan dalam masyarakat. Keadilan sosial bertujuan untuk membahagiakan semua masyarakat dengan adil. Tidak ada penindasan atau penghinaan. Dari sila ini juga diterapkan bahwa masyarakat Indonesia mendapat perlakuan yang adil dari segi hukum, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Jadi itulah makna-makna dari kelima Pancasila atau lambang Indonesia. Dan untuk dari teman-teman ada yang ingin bertanya, kami silakan. Dan silakan kepada kelompok lain yang ingin bertanya ke kelompok 1, dipersilakan. Ya, silakan. Sebutkan nama dari kelompok. Silakan Agus. Perkenalkan, nama saya Agus dari kelompok 2. Saya ingin menanyakan mengapa Pancasila memenuhi syarat sebagai sebuah ideologi. Baiklah, untuk pertanyaan dari Agus, yang dari kelompok 2 akan kami jawabkan setelah kami berdiskusi. Beri kami waktu sebentar untuk mencari informasi. Silakan Agus, ulangi lagi pertanyaannya. Baiklah, pertanyaan dari Agus tadi akan dijawab oleh teman kami Sulis. Pada Sulis kami persilakan. Sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia, Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia. Itulah jawaban dari kami Agus. Apakah Agus sudah mengerti? Ya, terima kasih. Sudah mengerti. Ya, bagi kelompok lain ada yang ingin bertanya lagi ke kelompok 1? Kalau tidak ada, inilah hasil presentasi dari diskusi kelompok 1. Setelah ditampilkan ke depan, kita beri tepuk tangan. Baiklah, kami tutup hasil presentasi kami dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kelompok 2 menampilkan hasil diskusinya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Litya Mustika Rahayu. Kepada Litya dipersilakan. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi kami. Fungsi dan kedudukan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dapat diimplementasikan ke dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dan berfungsi untuk mengatur masyarakat yang ada di dalamnya. Pada buku Dasar Negara Indonesia oleh Bambang Suten Sulasmono, kamu akan mempelajari berbagai nilai Pancasila yang menjadi dasar dari negara Indonesia. Fungsi dan kedudukan Pancasila dibagi jadi 2 kelompok, yaitu 1.
Fungsi pokok. A. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Fungsi pokok dari Pancasila adalah sebagai dasar negara. Hal ini dikemukakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat yang berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari kalimat berdasarkan kepada dalam alinea keempat menunjukkan bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar filsafat negara. Baiklah, sekarang kita buka sesi pertanyaan. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Saya. Ya, Sulisa Kaya dari kelompok 1. Menurut konsep negara, bagaimana konsep negara menurut Pancasila? Baiklah, beri kami waktu untuk menjawab pertanyaan dari Sulisa. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari Sulisa. Ada Albert, silakan. Beberapa konsep kunci tentang negara menurut Pancasila adalah negara persatuan yang meliputi kehidupan masyarakat yang bersifat sosialistis religius. Negara mengusung semangat kekeluargaan dan kebersamaan. Negara mengusung semangat persatuan dan kesatuan. Negara mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Negara menghendaki keadilan sosial. Baiklah, apakah Sulis sudah cukup paham? Paham. Dari kelompok lain, adakah yang ingin bertanya? Tidak. Baiklah, cukup presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan untuk kelompok berikutnya. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah teman-teman semuanya, di pagi hari yang menjelang siang ini izinkan kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dijelaskan oleh Tiara Novian. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara memiliki maksud bahwa Pancasila bukan hanya sekedar pemikiran seseorang atau sekelompok orang. Namun Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat, kebudayaan serta nilai-nilai religius yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Ideologi sendiri memiliki arti bahwa semua pandangan, cita-cita, dan keyakinan yang ingin diwujudkan dalam kehidupan. Ideologi diyakini mampu menjadi semangat bagi kehidupan masyarakat. Ideologi terbagi menjadi dua macam, yaitu ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Ideologi tertutup adalah ide atau pemikiran yang berasal dari luar masyarakat, sehingga keberadaan dari pemahaman tersebut adalah suatu yang dipaksaan dan masyarakat jadi kurang merasa memiliki. Sedangkan ideologi terbuka berarti pemikiran yang berasal dari dalam diri masyarakat itu sendiri, dan masyarakat jadi merasa memiliki dan tidak ada urusan paksaan. Frans Magnus Suseno berpendapat bahwa suatu ideologi dapat
dikatakan sebagai ideologi terbuka jika nilai-nilai dan cita-citanya bersumber dari masyarakat itu sendiri, atau bisa dikatakan bahwa nilai tersebut bukan adaptasi dari luar. Selain itu, ideologi terbuka memiliki nilai-nilai operasional yang didahului oleh penjabaran nilai instrumental. Dari kriteria tersebut dapat ditemukan bahwa Pancasila adalah ideologi yang terbuka. Pancasila sebagai ideologi yang terbuka merupakan sebuah perwujudan dari ide, cita-cita, keyakinan dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Karena Pancasila merupakan ideologi terbuka, sifat dari Pancasila tidaklah kaku, namun bersifat dinamis. Selain itu, Pancasila juga mampu menyesuaikan perkembangan zaman tanpa berubah nilai-nilai yang ada di dalamnya. Pancasila juga dapat dikembangkan dengan kreatif dan disesuaikan dengan masyarakat Indonesia. Baiklah, dari hasil diskusi yang telah dijelaskan oleh Tiara Novia tentang kedudukan ideologi Pancasila dasar negara, kita akan membuka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang belum paham atau kurang mengerti, boleh bertanya. Ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, dari kelompok 4, silakan bertanya. Kenalkan, saya Wais akan bertanya kepada kelompok 3. Jelaskan tujuan yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia dengan adanya Pancasila. Baik, pertanyaan dari kelompok 4 akan kami jawab. Berikan kami waktu sebentar. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 yang akan dijawab oleh Winda. Suatu masyarakat ada lemak yang merata secara material dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah negara, Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana kehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis, serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai. Baiklah, itu jawaban dari kami. Apakah kelompok 4 masih kurang paham? Sudah paham. Sudah. Untuk teman-teman yang lainnya masih ada yang ingin bertanya? Baiklah, itulah hasil dari diskusi kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok yang terakhir, kelompok 4, sedangkan maju mewakili kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menampilkan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai makna lambang Garuda Pancasila yang akan dibacakan oleh Freda. Makna lambang Garuda Pancasila. Lambang Garuda Pancasila disahkan pada tanggal 10 Juli 1951. Kerangka dari lambang Garuda Pancasila adalah burung Garuda. Burung Garuda adalah raja dari segala burung-burung. Burung Garuda sendiri melambangkan kekuatan dan dinamis yang terlihat dari sayapnya yang menembang. Kedua kaki Garuda yang mencakram pita putih bertuliskan slogan Bhinneka Tunggal Ika, memiliki arti berbeda-beda tetapi satu dua. Makna warna. Warna emas pada burung Garuda melambangkan keagungan. Warna emas putih yang ada pada perisai melambangkan keberanian dan kesucian. Makna jumlah bulu. Jumlah bulu pada masing-masing sayap burung Garuda adalah 17 helai yang berarti tanggal 17. Bulu ekor dari burung Garuda berjumlah 8 helai yang berarti bulan 8 Agustus. Sedangkan bulu pada leher Garuda berjumlah 45 melambangkan tahun
1945. Angka-angka yang historis ini bertujuan untuk mengingatkan sejarah dan menghargai sejarah tersebut. Makna gambar bintang di perisai kecil. Sedangkan gambar bintang di perisai kecil melambangkan sila pertama. Makna dari lambang sila pertama ini mengandung arti supaya warga negara Indonesia meningkatkan keimanan dan ketakwaan-nya berdasarkan kepercayaan masing-masing. Karena negara Indonesia harus menghargai dan menghormati kepercayaan yang dianut oleh masing-masing individu. Makna gambar rantai berwarna kuning emas. Untuk gambar rantai berwarna kuning emas merupakan lambang dari sila kedua. Makna dari lambang ini yaitu menandakan hubungan manusia yang saling membantu satu sama lain. Dengan ini diharapkan warga negara Indonesia saling menyayangi, saling menghargai dan membela kebenaran. Makna gambar pohon beringin. Pohon beringin melambangkan sila ketiga, persatuan Indonesia. Pohon beringin yang besar dan lebat ini bisa digunakan untuk berteduh. Maksud dari lambang ini adalah persatuan dan kesatuan saling melindungi, cinta tanah air dan bangsa dengan bangsanya sendiri. Makna kepala banteng. Gambar kepala banteng ada melambangkan sila keempat. Dalam hal ini berarti setiap masyarakat memiliki kedudukannya yang sama, memiliki hak dan kewajiban yang sama. Banteng sendiri merupakan hewan yang suka berkumpul. Hal ini melambangkan musyawarah. Makna padi dan kapas. Untuk sila terakhir yaitu gambar padi dan kapas. Pada padi sendiri melambangkan pangan dan kapas melambangkan sandang. Dengan lambang ini masyarakat Indonesia diharapkan dapat hidup makmur dan sejahtera. Baik, itulah hasil dari kerja kelompok kami. Apakah kelompok lain ada yang ingin ditanyakan? Ya. Baiklah, silahkan. Nama saya Raja dari kelompok 4. 3. Pertanyaannya adalah jelaskan pengertian Pancasila dari segala sumber hukum. Bisa diulang kembali, Raja? Jelaskan pengertian Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Baiklah, pertanyaan dari Raja akan kami jawab. Berikan kami waktu untuk menjawab, Raja. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Raja. Setiap produk hukum yang berlaku secara resmi di negara Kesatuan Republik Indonesia harus bersumber dari Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Apakah Raja sudah puas? Puas. Apakah dari kelompok lain ada yang masih ingin bertanya? Ya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi dari keempat kelompok tadi sudah menampilkan hasil diskusinya masing-masing. Begitu juga dengan kalian, ada yang nggak ngerti tadi, ada yang bertanya dan ada yang menjawabnya. Jadi dari hasil yang telah kita pelajari hari ini, kesimpulannya apa? Pancasila itu adalah sebagai pandangan ataupun dasar hidup orang Indonesia. Seperti yang saya jelaskan di awal, tanpa adanya sebuah fondasi, mungkin sebuah bangunan ataupun rumah itu tidak akan kokoh. Begitu juga dengan Indonesia, memerlukan ideologi ataupun pandangan hidup. Jadi ketika kita sebagai manusia sudah menemukan pandangan hidup,
itu kita tinggal melangkah saja mengikuti alurnya. Tetapi begitu juga ketika kita sebagai manusia tanpa arah, tanpa pandangan hidup, diibaratkan seorang manusia itu tanpa adanya sebuah agama. Apa yang terjadi jika seorang tidak ada agama? Maka yang terjadi akan apa? Tidak akan ada tujuan hidupnya. Jadi itu tadi kesimpulannya tentang yang kita bahas pada hari ini. Kemudian perhatikan di akhir topik pelajaran hari ini, Bapak akan memberikan post test untuk kalian. Silakan buka buku latihannya. Nanti post testnya nanti saya bacakan soalnya, silakan kalian isi langsung. Kemudian nanti ada beberapa sampel. Ada beberapa sampel yang saya minta untuk membacakannya. Silakan dibuka buku latihannya dulu. Sebelum melakukan post test, Bapak akan meminta LKPD yang telah Bapak berikan kepada kalian. Sudah dikumpul semua ya? Ya, jadi sudah siap dengan prosesnya. Soalnya hanya ada 2, langsung lisan, kemudian kalian nanti boleh menjawab. Boleh ditulis soalnya juga, apa nggak ditulis juga tidak apa-apa. Yang penting jawabannya sesuai dengan hati kalian. Soal yang pertama, jelaskan contoh cinta tanah air kalian kepada Indonesia. Contoh cinta tanah air kalian terhadap Indonesia. Contoh cinta tanah air kalian terhadap Indonesia. Sudah, itu tadi soal yang pertama. Kemudian soal yang kedua, jelaskan tentang pelajaran hari ini. Bagaimana menurut pandangan kalian, apakah menyenangkan atau membosankan? Udah tadi prosesnya. Kira-kira dari kalian semuanya, adakah yang ingin membacakan hasil post test pada kesempatan hari ini? Silakan. Kalau ada yang ingin Belum selesai, Pak. membacakan post testnya. Belum selesai, Pak. Belum selesai.
Sudah? Sudah siap kah? Ada yang mau mewakili teman-temannya untuk membacakan postesnya? Ada yang sudah siap? Saya akan bacakan pertanyaan nomor. Dengan saya belajar Pancasila pada hari ini, saya lebih mendalam memahami tentang Pancasila dan saya lebih paham dari yang sebelumnya. Ya, itu tadi salah satu jawaban dari teman kalian. Mudah-mudahan di antara kalian semuanya senang dengan belajar PPKN. Kita berikan pertanyaan selanjutnya tadi, ada yang ingin mewakili menjawabnya? Silakan. Contoh jika tanah air terhadap Indonesia, yaitu pada setiap pagi hari Senin kami selalu melakukan upacara bendera untuk menghargai para pahlawan yang sudah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Itulah salah satu bentuk tentang tanah air yang saya lakukan. Ya, jadi itu salah satu jawaban dari teman kalian yang bernama Freda. Salah satu contohnya adalah melakukan upacara bendera di setiap hari Senin. Kita berikan aplaus. Jadi untuk yang belum membacakan hasil postesnya nanti silakan dikumpulkan dengan ketua kelasnya, baru dikumpulkan ke meja saya. Jadi itu tadi hasil dari materi kita pada hari ini. Mungkin Bapak akhiri dulu untuk kesempatan hari ini. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Di akhir pelajaran kita berdoa dulu sebelum pulang. Silahkan dipimpin oleh ketua kelasnya. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran kita dari pagi hingga menjelang siang ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bersedia. Beri salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan keluar satu-satu. Như vậy là nó nằm bắt. Được.